Saya mau tanya, sholawat itu wajib atau sunat? Ayo. Kalau ahli fikih bilangnya apa? Sunnah. Sholat sah nggak tanpa sholawat? Berarti wajib. Mengaji fikihnya fikih apa itu? Fikih Syafi'i apa Syafi'i itu? Ya, dalam fikih Imam Syafi'i, sholat tidak sah jika tidak ditutup dengan sholawat. Kenapa? Sholawat antum itu pasti nggak khusyuk. Tapi kalau ditutup sholawat, Allah terima. Diterima aja. Yang penting ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat yang diterima. Mau sholat yang diterima. Sholawat yang banyak. Saya pastikan tadi sholat isya'nya hanya 0,0 sekian yang khusyuk. Selebihnya kusut. Ya. Minal khasyi'in enggak. Minal kusutiyin. Kalau itu saya yakin. Yang ngomong bukan saya, Abdullah bin Amr, kata beliau dalam hadis Tirmizi, sebelum akhir zaman berakhir, sebelum kiamat berdiri, yang pertama Allah cabut adalah al-khusyuk. Khusyuk, sehingga engkau masuk masjid tidak melihat lagi ada orang khusyuk. Maka ilmu khusyuk ini sedang ditarget oleh syaitan. Dan orang-orang bertubuh manusia tapi batinnya batin syaitan. Ilmu zikir yang mengajarkan khusyuk sedang mereka target, Pak. Maka mereka bid'ahkan, mereka syirikkan. Itu syaitan senang. Muslim mensyirikkan muslim, girangnya setan itu. Dan hari ini terjadi, muslim membid'ahkan muslim, senang setan. Muslim menyesatkan sesama muslim, senangnya setan. Antum mau nyenangin setan atau nyenangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi berdoa, ya Allah, la taj'al ummati yadribu ba'duhum ba'd. Ya Allah, jangan jadikan umatku saling pukul memukul, saling pecah belah satu sama lain. Itu minta Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Jibril, karena beliau membawakan ayat dari Lauh Mahfuz ke bumi, hafal 3 ayat, minimal 3 ayat, bahwa Allah tidak menghendaki persatuan, Allah menghendaki ikhtilaf. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu ini satu umat, tapi tidak. Nabi nangis, Pak. Maka siapa yang memperjuangkan ini, dia sedang menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berniat dari hati paling dalam, hamba Al-Fakir Ar-Razi Hashim, untuk memperjuangkan islah antara umat walaupun persatuan sulit. Kita islah antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kawan kita islahnya cuma dalam bab kesamaan politik. Kalau sama politiknya dia islah. Dulu di masa Nabi ada pilkada nggak, Pak? Pilkabe, pemilu, nggak ada. Maka antum yang menganggap politik itu bagian dari iman, dia telah menjadi khawarij, pembawa bid'ah di umat ini. Antum yang dulu ngembos-ngembosi umat, mohon maaf, beda politik, beda pilihan, beda iman, antum telah memecah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah bikin sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah membuat Rasulullah sedih. Walaupun Rasulullah tahu takdir umat ini pasti berpecah belah, tapi jangan diperparah. Ini sudah dekat ke 2023, saya nggak banyak ceramah di luar. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Menghindari karena sudah mulai masuk tahun politik. Bukan nggak mau ngomong politik, saya nggak ngerti politik. Serahkan kepada ahlinya, fardu kifayah. Sebagaimana ahli politik jangan juga ngomong agama yang dia nggak ngerti. Sepakat nggak? Islam tidak terpisah dari politik. Betul, Islam. Ente ngerti politik nggak? Ar-Razi nggak ngerti politik. Maka jangan giring-giring Ar-Razi ngomong politik. Ada aja mancing-mancing atau nyusup aja. Awalnya cium tangan, ketika beda pilihan langsung lari dia.
Oh, berarti dia ta'zim kepada Habib, ta'zim kepada ulama, bukan karena cinta kepada Rasulullah. Dia ta'zim kepada ulama, kepada Habib, karena sama pilihannya dengan dia. Itu bid'ah. Karena Rasulullah mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Kalau engkau cinta kepada ahlu bait, cintailah mereka karena cinta kepadaku. Di zaman partai belum ada, di zaman pilkada, pilkabe, pemilu dan hati pilu belum ada. Di zaman itu Rasulullah mengatakan, cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku. Ahlu bait Rasulullah ada dua, ahlu bait nasab, itu habaib, sayyid. Ada ahlu bait ruhiyah, itulah para ulama. Maka habib, sayyid, kalau dia tidak belajar keilmuan ma'rifatullah, dia hanya mulia satu sisi, tidak mulia dua sisi. Tapi kalau habib belajar agama dengan baik, maka dia ada dua nur dalam dirinya, nur nasabnya dan nur kolbunya. Jadi serius gini ya, padahal saya ini nggak yakin bisa ngomong malam ini, nah masih radang. Hampir setiap malam kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Dan raditu billahi rabbah, saya ridha. Biar suara ini sakit, saya tetap akan membicarakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini saya sampaikan hadisnya waktu saya lupa di Kalimantan atau di mana. Hadis Imam Ahmad. Nabi melihat dari jendela, melihat ke dalam masjid. Ternyata dalam masjid sahabat-sahabat sedang memuji Rasulullah sembari benari. Kata kawan, main terbangan di masjid bid'ah. Waduh, bid'ah. Di hadis Nabi, sahabat main tari pedang dalam masjid, dan Nabi membiarkannya. Malah Nabi nanya, mereka baca apa itu, kok koman kami? Lalu para sahabat mengatakan, itu orang Habasyah wahai Rasulullah, mereka berdendang, Muhammadun abdun saleh. Muhammad adalah hamba yang soleh. Itu didendangkan, diulang, Muhammadun abdun salihun Muhammad. Begitu terus diulang-ulang. Nabi pura-pura nanya, Pak, itu mereka baca apa? Nabi ngomong, hey bid'ah lo, kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin. Gak ada begitu Rasulullah SAW. Gak ada begitu. Kalau Nabi dakwah begitu, gak mungkin orang Madinah terima Rasulullah SAW. Maka siapapun yang sedang berhijrah mengislah dirinya, saya yakin antum punya cara mencintai Rasulullah. Udahlah, gak usah ikut maulid kayak kita yang ahli bid'ah ini, ya gak? Ya udah, antum ambil aja akhlak karimah Rasulullah SAW. Ya. Tuh kan jadi ngomong bid'ah. Ada yang seneng kayaknya, ada yang terbantu ya. Aneh nggak bantu antum kok. Bantu dong. Rasulullah SAW bawa risalah syariat itu adalah rukhsah, keringanan. Jadi bukan itu beban. Jadi bukan tar malam ya, tar subuh lah ya. Subuh jangan lagi beban. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini mau kasih tahu nggak masa depan? Ini bukan ramalan ini. Ini setelah kematian. Setelah kematian masuk alam mahsyar, itu ada sekelompok orang terlihat di ufuk bagian sana, diikat pakai tali, lalu dipaksa dibawa oleh malaikat rahmat. Bertanyalah Rasulullah, itu siapa ya Allah? Itu umatmu yang dulu dipaksa sholat, dipaksa masuk surga. Jadi mereka bingung, kita mau dibawa kemana nih malaikat rahmat? Kok malaikat kasar amat sih? Malaikatnya senyum aja, udah tenang, dia muskut ente. Dibawa, tahu-tahu sudah antri depan pintu surga. Maka sholat yang dikatakan wajib itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah juga, bukan untuk di sini maksudnya.
Tapi untuk nasib di, maka jangan jadikan amalan-amalan akhirat untuk sekedar keperluan duniawi. Apa kata Nabi maklum kepada Rasulullah? Inni khabbatu da'wati. Aku menyimpan doaku. Nabi Adam simpan enggak doanya? Enggak. Nabi Nuh? Nabi Nuh pakai doa yang disebut Al-Ismul A'zam. Dia angkat doa, turunlah hujan, tidak berhenti berhari-hari. Hancurlah orang-orang yang tenggelam, matilah semua orang kecuali yang naik kapalnya. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, ini umatku 950 tahun aku berdakwah, mereka cuek aja, malah dieein ininya, kapalnya. Gimana kira-kira Ustaz? Kalau masjid, musola, pesantren kita dieein orang, kita bakar kali rumahnya ya. Nabi Nuh 900 tahun lebih gak pernah bakar siapapun. Justru sebaliknya, mereka kasih air. Tapi kebanyakan airnya air hujan. Apa kata beliau? Ya Allah, jika mereka punya keturunan pasti kafir. Disinilah Nabi Nuh kena. Dua kenanya. Untuk seorang mukmin itu biasa, nggak dosa. Tapi untuk seorang nabi, ini menunjukkan tidak sempurnanya kenabian para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabi Muhammad waktu dilempar lebih dahsyat. Nabi Nuh hanya dilempar kapalnya, Nabi Muhammad dilempar mukanya, wajahnya, mengalirlah darah. Disitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak tahan memandang Rasulullah SAW berlumuran darah, maka beliau menjadi tameng Rasulullah SAW. Ketika ada kerikil tajam kena kepala Abu Bakar, itu Abu Bakar kalau antum cek jidatnya sudah nggak ada, nggak datar, tubuhnya sudah patah-patah, udah bengkak bagian rusuknya, lengkap sudah. Abu Bakar jadi tameng Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, maukah kami gulung ini Taif? Apa jawaban Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Tapi dia berhenti di situ. Itu zikir Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, wahai sahabatku Jibril, lihat makomnya Nabi Muhammad beda dengan Sayyidina Jibril, beda dengan Nabi Nuh. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti maksudku. Jadi Nabi ini enggak ngamuk-ngamuk kalau orang enggak faham kalamnya, enggak gebrak-gebrak meja, enggak ngebom. Kenapa? Beliau faham, orang itu tidak faham. Kata orang Jawa, yang waras ngalah. Bahasa Jawanya apa? Kata orang Banten apa? Nu cager ngeleh. Gitu ya, nggak bisa ngulang kan ya. Harus kursus dulu nih ya. Antum coba lihat makom Jibril. Jibril punya sayap, sayapnya cukup begini, langsung ketutup Taif. Kalau kita gimana kira-kira? Jibril turun, hancurin tuh yang bid'ahin aneh gitu ya. Itu sama aja antum, jangan gitu. Nggak usah begitu sama orang, mereka belum paham kita, mereka salah paham terhadap kita, maka kita nggak perlu salah paham kepada mereka. Itu sebabnya saya sudah tidak mau digelari singa Ahlus Sunnah. Kalau singa ngaum-ngaum terus, cukup katakan Ar-Razi Al-Fakir, orang hina yang ingin mengkhidmahkan dirinya untuk Ahlus Sunnah. Udah nggak mau jidal-jidal lagi kecuali dipancing ya. Kalau terpancing juga, kalau nggak terpancing juga aman-aman aja tuh dunia ya. Seumur-umur dakwah sesekali aja terpancing, karena dia merendahkan Rasulullah, saya baru naik suaranya. Kalau Ar-Razi direndahkan, saya terima. Coba antum melihat, kalau yang melihat perjalanan dakwah saya dihina, saya diam aja. Sekali aja marah ya. Itu pun marahnya pakai bahasa kiasan.
Nggak ada. Saya lagi belajar mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mungkin Ar-Razi belum berhasil dulu, semoga ke depan lebih berhasil lagi. Semoga yang hadir juga berhasil, amin. Kalau begitu ntar mungkin tengkar gak sama bininya sama lakinya. Nggak mungkin kalau Nur Muhammad sudah berdiri di dalam kolbu, nggak mungkin. Ngalah paling, ngalah aja. Karena orang ngalah itu Nur Muhammadnya terang. Nur Muhammadnya terang. Siapa yang ngajarin ngalah? Nabi Muhammad SAW. Ngalah untuk menang. Karena orang yang ngalah itu kekuatannya banyak. Orang yang suka marah-marah, energinya habis sebelum saatnya berjuang. Imam Mahdinya belum nongol kok. Ya, antum udah pengen perang aja ya. Tenang ya. Kita ini nggak ada yang takut jihad. Kita ini semua ingin jihad mati fisabilillah. Kalau ada perang fisabilillah hari ini, saya yang paling pertama maju insya Allah. Tapi yang sesuai dengan hukum syariat. Bukan hukum syahwat. Pengen menikahi 72 bidadari, itu hukum syahwat namanya. Kita percaya hadis itu, tapi bukan begitu caranya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tadi lagi bahas apa? Yang bahasa Sunda tadi apa? Sing waras, nutager, ngeleh. Ya, bisa juga kan? Nabi Muhammad, lihat makom Sayyidina Jibril. Coba ini bisik-bisik kita sesama manusia. Ternyata malaikat itu suka emosi. Tuh, enggak. Semoga mereka nggak dengar ya. Itu buktinya dalil kuat bahwa malaikat itu emosi. Lebih penyabar siapa? Tubuhnya tidak sebesar malaikat. Tubuhnya tubuh Sayyidina Muhammad, anak Abdullah, tapi nur di dalamnya, itu yang disebut Muhammad Nurullah. Maka Muhammad, kajian Nur Muhammad yang dulu dibahas orang, Nur Muhammad sebelum ada alam ini, itulah yang kemudian Allah kasih wadah bernama Muhammad bin Abdullah. Nggak boleh dibeda-bedakan sosok ini, dua-duanya sama. Udah mulai sadar makom Nabi Muhammad? Coba yang jadi khalifah malaikat Jibril. Bentar-bentar bom bumi ya. Ya, jadi bumi ini akan hancur bukan karena dijaga, tapi karena malaikat ngamuk-ngamuk mulu. Sorry nih malaikat Jibril ya. Ini kita lagi muji Nabi kita ya. Ya, Nabi ente juga Jibril. Kan rahmatil alamin, rahmat bagi semua. Di situ Jibril juga belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jibril setelah itu tidak pernah lagi menawarkan kemarahan. Sampai akhir zaman Imam Mahdi turun, baru dia turun lagi menawarkan itu. Tapi malaikat Jibril setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun turun. Tanazzalul malaikati warruh. Lain dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jika mereka punya anak, anaknya pasti kafir. Nabi Muhammad ngomong apa? Ya Allah, mereka tidak ngerti aku. Semoga keturunannya mengerti siapa aku, sehingga beriman kepadaku. Beda? Umur Nabi Muhammad hanya 63. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Maka umur 60 itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan jika umur Nabi Muhammad 1000 tahun. Mungkin dakwah ke planet Mars kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi kita. Maka siapapun yang cinta kepadanya, ambil akhlak ini yang disebut tadi uswatun. Antum mungkin gak sanggup mengambil sholatnya, udah ambil uswatun hasanahnya. Dia sebagai Rasulullah, orang yang berakhlak. Berarti Nabi Nuh ini ditulis di Quran seorang nabi. Nabi gak berdosa, benar gak? Dan Nabi gak salah. Dan ditulis dalam surat Nuh bahwa beliau mendoakan umatnya. Berarti itu boleh toh? Boleh gak tuh? Boleh, kan ada di Quran.
Ada di Quran bahwa Nabi melakukannya. Mungkinkah Nabi melakukan sesuatu yang tidak boleh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti itu boleh dan itu normal. Kalau udah kesel, keluarlah kutuk-kutuk sumpah serapah. Ada seorang wali makan di rumah makan, diejek sama yang punya. Kesel dia, sial kalian, kebakar itu rumah makan. Tapi si wali nyesel kemudian, ya Allah, kenapa aku berbicara seperti itu? Itu baru Nur Muhammad ada dalam kolbunya. Tes keramat namanya itu ya. Tapi kalau antum yang ngomong kayaknya nggak laku deh. Kita nggak dihargai dikit, tersinggung. Ar-Razi masih begitu, Pak. Maka saya malu. Saya ulang-ulang cerita ini supaya ini menjadi akhlak kita semua. Apalagi yang berbicara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ya Allah, mereka tidak ngerti siapa aku. Berarti Nabi Muhammad itu tidak pernah menghukumi orang seperti dirinya. Nabi selalu membawakan perasaan dirinya ke orang lain. Oh, itu yang dia rasakan ya. Kita enggak ya. Wajar kita bukan Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam cinta kepada Rasulullah ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, contoh yang indah. Itu contoh yang indah, Bapak Ibu. Pernah dengar Nabi ngambek sama istrinya? Akang pernah ngambek sama istri gak? Ngamuk. Jujur. Bagus jujur. Daripada yang gak jujur, kayak soleh gitu, kayak tegar, padahal dalamnya kerupuk. Nabi Muhammad itu nggak pernah marah sama istrinya. Kalaupun marah, beliau menghabiskan hal marahnya keluar. Gimana cara beliau marah? Semua istrinya nuntut. Istrinya bukan satu, istrinya banyak. Satu istri nuntut udah pusing kita, Pak. Gimana 2 istri, 3 istri? Rasulullah istrinya 13. Meninggal, cerai 2. Lalu meninggal 2 orang, sisa 9. Semuanya nuntut hari lebih, jam lebih, perhatian lebih, fasilitas lebih. Wajar dong? Wajar. Bahkan istri-istri Nabi itu ada partai-partainya. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Oh, ada partainya. Seru, Pak, denger kisah Nabi itu. Tapi Nabi saya nggak temukan satu riwayat pun beliau merhadik istrinya. Nggak pernah. Coba antum yang pernah menghadik istri, apalagi mukulin istri, kayak berita kemarin-kemarin itu. Ngeri itu ya. Yang suka mukul itu siapa sih? Walaupun di Quran ada, kalau perempuan bermasalah nusyus, itu ada kalimat wadribu. Tapi wadribu di situ ghairu mubrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Berarti pukulan apa dong? Cubit yang bikin tambah kangen. Yang jomblo gak paham. Cepetan makanya. Jangan jomblo mulu. Antum gak sempurna ikut Nabi kalau jomblo ya. Nabi ketika semua istrinya nuntut begitu, ditambah 2, Sayyidatuna Aisyah, paling tinggi cemburunya, dan yang kedua Hafsah. Wajar. Bapaknya Sayyidatuna Aisyah siapa? Abu Bakar. Bapaknya Hafsah siapa? Oh, Umar. Wajar dong. Jawara semua tuh, berkelas. Saya nggak bisa pikirkan tuh gimana posisi mereka. Tiba-tiba Nabi kemudian agak kesel, tapi
keselnya Nabi, nggak kayak kita. Kalau mungkin masih ada yang banting-banting kepala, plong gitu. Nggak mau nyakitin bini, nyakitin kepala. Konyol ente, kepala dibentur-benturin ya. Ada juga yang pintu hancur, ada yang piring. Wajar, itu normal. Tapi ini bukan pembenaran loh ya. Ini bukan pembenaran. Kan kita lagi baca ayat, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Gimana cara Nabi ngambek? Antum kalau lagi marah, jangan sekamar dulu. Pindah kamar. Jangan jawab kata-kata orang lagi marah. Diam aja. Kalau nggak bisa meluk dia, nyium dia, udah. Ya, pindah kamar. Jangan usir dia, orang lagi marah. Ya, kita yang keluar. Kalau kita nggak bisa menenangkan, kita yang keluar. Nabi sudah nggak bisa pindah kamar, maka Nabi pindah rumah. Disebut ila, beliau kemudian bersumpah, ya sudah, saya nggak akan datang kepada kalian sebulan lamanya. Tuh, sebulan namanya ila. Ntar jangan dicobain kan. Ya, itu Nabi. Ya, kalau antum kata istri, ntar gue cari yang baru aja deh. Gak bisa juga ya, sok laku ya. Baik. Itu Rasulullah SAW. Walaupun di Quran ada perintah boleh wadribu, boleh kamu memukul walaupun tidak menyakitkan. Tidak ada tuh kita dapetin istri Nabi dipukul tuh, nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Nah, ini cara kita berumah tangga ya. Saya pun lagi belajar Pak. Ya, yang para kiai yang lebih tua lebih paham lah ya. Bahwa ustadz juga manusia ya Pak Kiai. Bisa marah kan? Bisa ngambek? Bisa ya. Piring bisa pecah kan? Bisa. Bisa semua. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah piring pecah di tangannya, yang ada pecah di tangan istrinya. Satu kali lagi taklim. Sahabat-sahabat ya. Tahu-tahu ini di rumah Sayyidatuna Aisyah, di majelis di dekat rumah Aisyah. Tiba-tiba ada kiriman dari Ummu Salamah. Itu ketua geng, tapi seberang, beda partai dengan Sayyidatuna Aisyah. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah pegang tapi pura-pura jatuh, pecah Pak. Jadi Nabi nggak pernah mecahin. Yang mecahin siapa? Ya, ini bukan pembenaran loh Bu ya, untuk mecahin piring. Saya ingin mengikuti Aisyah, ingin memecahkan piring gitu ya. Tunggu dulu. Sayyidatuna Aisyah kami panggil. Wahai istriku Humairah. Ya. Ini hukum fikih. Kamu rusak barang orang, kamu ganti. Sayyidatuna Aisyah kemudian ganti. Ketika itu pecah, apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Tuh, Nabi nggak marah Pak. Nabi nggak ngomong kayak orang Rafidhah, kelompok Rafidhah ngomong, apa-apa nih Aisyah, masa memecahkan piring depan Rasulullah, laknat terhadap Aisyah. Mereka ngomong begitu. Saya dengar sendiri Pak, mereka ngomong begitu. Kita nggak begitu memahaminya. Kayak dia nggak punya bini aja ya. Kayak dia nggak pernah ketengkar sama bininya. Mungkin dia punya istri tapi nggak pernah kejadian ini. Apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Nabi nggak bawain, aku lo Rasul, kok kamu nggak ngargain aku, malu-maluin aja, nggak gitu. Kalau kita gitu ya, Neng pulang, gitu ya. Di rumah kita kata-katain, kamu gak menghargai aku malu di depan. Udah lanjut deh ya, ronde berikutnya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Rasulullah gak begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.